para pendengar Hotline dimanapun berada. Senang kita berjumpa kembali di awal bulan November ini di acara live show Satu Hati, Hatinya Kita Semua. Pagi ini kita akan berbicara mengenai mitos dan fakta gangguan kepribadian narsistik. Talk show ini bekerja sama dengan Aku Pintar dan pagi ini kita ditemani dengan Dr. Sriwati Astuti, AR, SPKJ. Selamat pagi, Dr. Tuti. Bisa diceritakan nih kegiatannya nih saat Ya, ini? terima kasih Mbak Lucy. Selamat pagi semuanya. Suara saya jelas ya, Mbak Lucy ya? Jelas, jelas. Oh iya, baik. Eh, Selamat pagi semuanya para pendengar di seluruh Indonesia. Saya Dr. Sriwati Astuti, ARSPKJ. Panggilan saya Tuti, jadi bisa dipanggil Dokter Tuti nanti Mbak Lucy. Saya seorang psikiater, seorang dokter spesialis kedokteran jiwa. Jadi apa psikiater yang bekerja saat ini saya bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Lapalaloi Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kak Lucy, ya cukup saya kira Kak Lucy perkenalannya. Terima kasih, Dok. Eh, untuk teman-teman kita yang ada di Maros ya. Ya, Selamat pagi semua. Kita pagi ini menarik nih, Dok. Kita berbicara mengenai kepribadian narsistik ya. Atau kalau di bahasa kedokterannya itu narcissistic personality disorder. Ini adalah gangguan mental yang ditandai oleh pola perilaku yang egois, kebutuhan akan perhatian dan pengakuan yang berlebihan, serta kurangnya empati terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Nah, orang yang dengan gangguan seperti ini biasanya dia akan memiliki pandangan yang berlebihan terhadap dirinya sendiri. Dia merasa unggul dari orang lain dan sering kali mencari pengakuan dan pujian orang lain. Nah, pagi ini kita akan membahas nih ya, sekitar mitos dan fakta dari gangguan kepribadian narsistik ini ya, dipicu dengan ini ya dok ya, kondisi yang sekarang serba online ya, iya. dok, sosmednya apa namanya rame ya, sosmed banyak-banyak kita temukan orang-orang juga bermain di sosmed hari-hari ini dan ini semakin memicu ya dok timbulnya gangguan narsistik ini. Nah, bagaimana nih dok di mata psikiater nih gangguan narsistik ini? Ya, terima kasih Mbak Lucy dan seluruh pendengar di Indonesia. Jadi tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Lucy tentang Narcissistic Personality Disorder atau NPD, biasa disingkat dengan NPD. Jadi kami di praktek sebenarnya ini kan salah satu gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian itu ada banyak. Salah satunya narcissistic personality disorder ini. Kalau boleh jujur ya, Mbak Lucy, nah NPD ini salah satu kasus yang sulit bagi kami, sulit untuk ditangani dan jarang sekali pasien yang murni NPD itu berobat ke kami karena tadi kan pengertiannya ya selalu merasa benar sendiri, merasa egois, merasa diri sempurna. Tapi yang datang berobat ke kami adalah orang-orang di sekitarnya karena ya bagaimanalah dibayangkan jika misalnya serumah salah satu anggota keluarga adalah sebenarnya memiliki kepribadian narsisistik ini, gangguan kepribadian narsisistik ini. Bagaimanalah orang-orang di sekitarnya di mana dia selalu haus pujian, selalu merasa diri benar, selalu merasa diri sempurna dan menyalahkan orang lain yang tidak mengerti dia. Jadi kalau istilah anak-anak zaman now ini orang-orang toksik gitu, Mbak Lucy. Menjalani hubungan toksik dengan orang yang toksik. Nah, ini salah satu. Dan kalau dilihat dari pasien-pasien saya yang mengatakan bahwa dok saya sepertinya menjalani hubungan yang toksik. Nah, salah satu penyebab hubungan toksik ini karena salah satu dari misalnya salah satu dari dua pasangan ini memiliki gangguan kepribadian ini.
Jadi dengan adanya kepribadian ini, ya pasti akan sulit menjalin relasi. Karena ya seperti itu, selalu merasa diri sempurna dan tidak sangat sensitif dengan kritikan. Dia sangat tersinggung ketika dianggap lemah, dianggap tidak mampu. Nah, akhirnya terjadilah konflik antar mereka dan hubungan menjadi tidak sehat jadinya, dan akhirnya ya pasangannya yang datang ke kami, Mbak Lucy. Atau misalnya serumah ayahnya atau ibunya yang NPD, anaknya biasanya datang ke kami bawa obat sebagai akibat dari berhubungan dengan pasien-pasien NPD seperti itu. Nah, Dokter Tuti, kategori gejala yang disebut dengan NPD ini seperti apa ya, Dokter? Kadang-kadang kan kita susah nih ya mendefinisikan NPD ini dengan kepribadian yang lain ya, karakter orang gitu kan, Dokter. Nah, yang masuk kategori NPD ini yang seperti apa ya, Dokter? Oke, saya kasih batasan dulu ya tentang narsisistik. Sebenarnya narsisistik kita itu kan sebenarnya berkembang. Narsisistik awalnya sebenarnya kita punya kebutuhan narsisistik seperti itu, dan itu dipenuhi oleh support system, dalam hal ini pengasuh orang tua. Pada saat kecil ada kebutuhan namanya kebutuhan grandios. Jadi pada saat kita berumur di bawah 5 tahun, balita itu sangat haus dengan pujian. Jadi, wah kamu hebat, kamu pintar. Itu kebutuhan anak-anak memang untuk memenuhi kebutuhan narsisistiknya saat itu. Nah, seiring dengan semakin matangnya kepribadian seseorang, maka kebutuhan itu semakin mengecil ceritanya. Jadi tetap dibutuhkan. Jadi kebutuhan narsisistik atau supply narsisistik itu sebenarnya kebutuhan semua orang. Kebutuhan semua orang. Sama dengan kalau di buku tentang psikologi self itu sama dengan kebutuhan kita pada oksigen. Jadi semua orang butuh dipuji, semua orang butuh diapresiasi, tapi tidak berlebihan. Nah, batas berlebihan ini yang seperti apa? Nah, salah satu ciri dari kepribadian narsisistik ini adalah rasa percaya diri yang luar biasa. Nah, di sini kita kasih batasan ya, Mbak Lucy ya, bagaimana rasa percaya diri itu pada pasien narsisistik dan bagaimana pada orang normal. Pada orang normal, biasanya dia percaya diri karena berhubungan dengan kualitas dirinya. Berhubungan dengan kualitas dirinya, berhubungan dengan pencapaiannya selama ini. Makanya dia jadi percaya diri. Misalnya, saya sudah menyelesaikan pendidikan saya dengan baik, saya sudah melalui beberapa ujian dengan baik, ya pantaslah kalau saya percaya diri sebagai seorang dokter seperti itu. Pantaslah saya percaya diri untuk membahas tentang NPD ini karena saya punya pengalaman sebelumnya, saya sudah belajar, saya sudah menghadapi pasien-pasiennya dan lain sebagainya. Itu tentang kualitas diri dan pencapaian seseorang. Itu batas tentang kepercayaan diri yang normal. Nah, pada pasien NPD ini melebihi itu, Mbak Lucy. Jadi dia kalau di kadang kami konfrontasi, kamu pernah mencapai apa? Kan dia selalu merasa sempurna ya. Dia selalu merasa tidak punya kekurangan. Tapi ketika kita tanya pencapaiannya, dia tidak bisa menjawab. Dia selalu ngeles, dia selalu mencari alasan seperti itu. Itu batas ciri dari kepercayaan diri yang tinggi pada pasien-pasien NPD ini. Terus kalau tentang kriteria diagnosis sih, kami ada kriteria diagnosisnya berdasarkan DSM-5. Kalau di kan penegakan diagnosis itu kan ada, kalau di Indonesia itu namanya ICD-10. Kalau khusus di jiwa namanya PPDGJ. Saat ini PPDGJ 3 pedoman untuk diagnosis gangguan jiwa. Kalau di PPDGJ 3 ICD-10 itu sebenarnya belum ada gangguan kepribadian narsisistik, belum ada diagnosa waktu itu, waktu pembuatan PPDGJ 3 itu atau ICD-10. Tapi di DSM-5 atau pedoman dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi kelima, itu sudah ada kriteria diagnosisnya. Jadi sudah ada diagnosis gangguan kepribadian narsisistik atau narcissistic personality disorder. Bagaimana saya bacakan? Saya bacakan ya, Mbak Lucy. Singkat, secara singkat aja, Dokter Tuti. Secara singkat saja. Yang pertama, membutuhkan pujian dan validasi yang konstan dari orang-orang di sekitarnya.
Jadi dia terus ingin dipuji, terus menerus ingin Tanpa dipuji. alasan apapun ya Dokter Tuti ya. Ya, apapun yang dilakukan pokoknya harus dipuji. Terus Oh, yang kedua bukan merasa prestasi ya dirinya Dokter Tuti. Maaf, bukan, bukan bukan. pencapaian ya, tapi Karena apapun ada, ya. iya karena konstan, validasi Hmm. yang konstan. Orang normal tidak membutuhkan validasi yang konstan pada saat-saat Hmm. tertentu saja. Iya. Pujian pada saat-saat tertentu saja. Kita sebagai Hmm. orang normal kalau dipuji terus-menerus juga ini Iya. kan rasanya. Ya, benar, benar, benar. Iya. Nah, ini pada gangguan kepribadian narsistik, dia butuh Hmm. itu tiap saat, tiap waktu, makanya menyiksa, sangat menyiksa bagi orang-orang di sekitarnya. Hmm. Kemudian yang kedua, merasa dirinya paling baik di antara orang Hmm. lain. Pokoknya dia yang paling baik, tidak ada orang yang lebih baik daripada dirinya. Kemudian yang ketiga, merasa dirinya istimewa dan hanya bersedia berteman dengan orang yang dirasa setara. Merasa diri Hmm. istimewa. Ini saling terkait ya yang kedua dengan yang ketiga. Kemudian selalu menghayal tentang kecerdasan, kesuksesan, kecantikan, kekuasaan dan pasangan yang sempurna. Jadi Hmm. selalu selalu tentang itu saja yang dibahas. Kemudian Hmm. dan menuntut pasangannya yang sempurna misalnya. Kemudian mengharapkan perlakuan khusus dari orang lain. Pokoknya saya ini istimewa, jadi saya harus diperlakukan secara khusus. Kemudian Hmm. menganggap orang lain dengannya atau merasa iri dengan orang lain. Menganggap orang iri dengannya. Jadi dia menganggap orang yang iri dengannya atau dia yang iri sama orang. Jadi hati-hati yang sering iri ya. Hmm. Terus selanjutnya sombong dan arogan. Hmm. Kemudian sering memanfaatkan orang lain untuk keuntungannya sendiri. Ini sering ya, sering memanfaatkan Hmm. orang lain untuk keuntungan sendiri. Kemudian memiliki sedikit empati. Jadi seperti tadi ya kata Mbak Lucy, dia sedikit empati dan tidak peduli dengan perasaan dan kondisi orang lain. Nah ini 9 kriteria ini, kalau ada 5, ada 5 sama seseorang sama kita, hati-hati. Ini sudah bisa didiagnosis sebenarnya. Hmm. Walaupun harus psikiater ya, harus profesional yang mendiagnosis ini, tapi hati-hati dengan Hmm. ciri-ciri yang tadi. Kalau sudah ada 5, nah sebaiknya mesti konsultasi ke psikiater. Nah bisa dibayangkan ya, kalau sih ya dengan orang dengan ciri kepribadian seperti ini, Hmm. setiap harinya kita berhadapan dengan orang seperti ini, bagaimana tersiksanya orang-orang di sekitarnya Hmm. yang harus terus-menerus memvalidasinya, menganggapnya istimewa, seperti anak kecil ya, Mbak Lucy ya. Ya, Anak ya. umur-umur di bawah 5 tahun kan selalu dianggap istimewa. Hmm. Nah, Dokter Tuti, apakah penderita gangguan ini, Dokter Tuti, dia menyadari nggak sih, Dokter Tuti, bahwa yang dia lakukan ini sudah over? Apakah dia perlu orang lain untuk memvalidasi itu, Dokter Tuti? Oke, untuk gangguan kepribadian. Nah, ini gangguan kepribadian sulitnya Mbak Lucy, karena Hmm. dia tidak merasa bahwa dirinya itu sakit. Hmm. Jadi orang-orang di sekitarnya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kami jarang sekali mendapatkan orang datang, saya NPD dok, gitu. Itu hampir tidak pernah ada. Tapi kami bisa mendiagnosis orang-orang ini NPD ketika misalnya ada pasangannya yang datang dengan depresi. Dok, saya kok gini, Hmm. saya merasa bersalah terus, saya kok salah terus di mata suami saya misalnya, saya kok Hmm. dia merasa saya pokoknya negatif terus. Nah, setelah kita lakukan wawancara, pemeriksaan, evaluasi, ternyata masalah ada pada suaminya yang Hmm. mengalami narcissistic personality disorder ini. Tapi agak sulit, ada pasien saya seperti itu, Hmm. agak sulit untuk diterapi karena si pasiennya sendiri tidak mengakui dan sampai beberapa bulan pun tidak menunjukkan bahwa dia mengalami itu dan tidak berobat, tidak mau berobat, Jadi hanya dibutuhkan kesadaran menyalahkan, dari dalam sendiri ya, dokter. hanya menyalahkan pasangannya, terus menerus Hmm. menyalahkan pasangannya. Jadi dibutuhkan kesadaran dari dalam sendiri ya, dokter Tuti, untuk oh iya nih gitu ya, saya mau berubah gitu ya dokter. Tapi jarang. Sekarang ya Makanya dok ya. ini salah satu kasus yang sulit. Itu makanya kasusnya sulit karena insight-nya pasien itu sangat rendah. Nah, gangguan kepribadian ini dok, ini karena gen atau pola asuh atau dia ada trauma-trauma gitu dok, pemicunya ini dok. Oke, kalau penyebab gangguan jiwa ya, Mbak Lucy ya, gangguan jiwa itu sangat multifaktorial sebenarnya. Sampai saat ini Hmm. pun tidak ada faktor yang maksudnya penyebab pasti
sampai terjadi ini. Cuman ada beberapa faktor yang diduga meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan narsisistik ini. Yang pertama, faktor neurobiologi, faktor biologi. Jadi ada gennya, sudah ada gennya memang dari sononya, entah karena diwariskan atau memang sudah pemberian dari Tuhan, itu tidak bisa dijelaskan juga. Ini ada gen memang. Oh, gitu. Kemudian, tapi kalau cuma gen seperti itu, bisa saja tidak termanifestasi. Nah, mesti ada faktor yang lain. Misalnya, memiliki keluarga dengan riwayat NPD. Jadi kalau misalnya anak kan cenderung mirroring ya, jadi dia mencontoh orang tuanya, kemudian dia menginternalisasi perilaku-perilaku dan apapun yang dilakukan oleh orang tuanya, akhirnya secara tidak sadar dia juga menjadi NPD. Ada seperti itu bisa saja terjadi. Ya, Dok. Menarik sekali ya, Dok. Iya, kemudian pola asuh seperti biasa ya, pola asuh yang tidak tepat, misalnya terlalu menuntut atau terlalu permisif. Nah, itu juga bisa memanjakan pasien, itu juga bisa. Kemudian terlalu banyak dipuji, ini juga terlalu banyak dipuji juga tidak bagus. Tidak ada waktunya lah. Anak-anak itu ada saatnya dia sangat butuh pujian, tapi ada batasannya juga. Kemudian atau kurang, yang paling banyak sih kurang menerima pujian. Kurang menerima pujian pada masa kanak-kanak. Jadi terlalu banyak bisa menimbulkan gangguan mental, salah satunya NPD. Terlalu sedikit juga bisa juga jadi yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Kemudian dia memang memiliki karakteristik dan sifat yang mudah emosi. Jadi ini biasanya temperamen juga. Temperamen itu bawaan juga, nature juga dari seseorang. Jadi dia memang dari sononya punya temperatur yang agak sulit. Jadinya dia punya kecenderungan juga untuk, atau punya risiko lah untuk mengalami itu saja. Nah, Dok, kalau gara-gara pola asuh nih, Dok, misalnya orang tuanya terlalu kurang memberikan ini pujian atau nggak gitu berlebihan gitu yang memberikan pujian. Nah, sebaiknya nih, Dok, itu ada nggak takaran misalnya, Dok? Kalau ini anak kalau mau segini nih mujinya apa? Kan kalau anak masih kecil kan ya nggak ada prestasi ya, pencapaian apa gitu ya, Dok ya. Nah, itu gimana orang tua untuk bisa memilah-milah itu, Dok? Oke, itu terkait dengan kebutuhan narsisistik ya, kebutuhan narsisistik seseorang. Kalau secara teori sih ada masa grandios, jadi memang di bawah 5 tahun ya, Kak Lucy, anak memang harus penuh dengan pujian. Jadi apapun dia bisa memindahkan barang dengan baik, dia bisa membersihkan, dia bisa bangun tidur tepat waktu. Pokoknya apapun itu kita banjiri dengan pujian saat itu, supaya self-nya itu terbentuk dengan baik. Tapi sudah lewat dari itu kan otaknya juga sudah berkembang, kepribadiannya juga sudah berkembang, pemahamannya sudah berkembang. Jadi sudah bisa mulai kita kasih tahu bahwa kamu ada kesalahan di sini, kamu sebaiknya seperti ini. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi tingkat kognitifnya juga sih. Itu saling terkait juga. Kapan harus memuji, kapan harus mengkritik, kapan harus memberi saran, kapan mengatakan bahwa dia salah, dan sebagainya. Dan itu terkait pola asuh ya, seperti yang saya bilang di sebelum-sebelumnya ya, sangat dinamis antara orang tua dan anak, seperti itu Kak Lucy. Jadi sama tadi, tidak boleh terlalu memuji juga di umur-umur tertentu, tidak boleh juga jangan sampai memberi, karena pasien saya, kalau kami kan di diagnosa gangguan jiwa itu kan ada 5 aksis yang kita nilai, Kak Lucy. Jadi aksis 1 biasanya misalnya depresi atau misalnya cemas. Nah, tapi ada aksis 2. Aksis 2 itu apakah ada cenderung gangguan kepribadian atau apakah ada ciri kepribadian. Nah, pasien yang datang berobat ke kami ada yang NPD, tapi bukan, makanya tadi saya bilang jarang yang berobat yang NPD murni, tapi biasanya dia setelah ada gangguan lain, misalnya depresi, dia bisa juga depresi. Pasien NPD depresi juga ya, Dok ya? Ya, bisa depresi. Bagaimana kalau misalnya dia butuh validasi terus-menerus, tapi pasangannya tidak bisa memberikan?
Nah, jadinya dia Oh, akhirnya depresi. Saya kok dikritik terus, saya kok disalahkan terus, padahal memang mungkin dia salah. oh, Padahal ya. dia mungkin menuntutnya yang terlalu banyak. Seperti itu. Akhirnya dia depresi. Bisa juga karena cemas, gangguan kecemasan. Bisa juga karena ada keinginan bunuh diri. Hmm. Saya kok dibilang tidak sempurna padahal saya sudah melakukan segalanya. Saya kok selalu Hmm. dikritik padahal saya ini sempurna misalnya kan. Saya ini bisa segalanya. Tapi lingkungan saya selalu mengkritik saya. Dia bisa punya keinginan untuk bunuh diri karena putus asa dengan lingkungannya. Itu bisa datang ke kami dengan keluhan-keluhan itu. Oh, Uh, iya, iya, uh. iya, iya, iya. Nah, dok, ini kan biasanya kan kadang-kadang kita itu kan kalau yang mengkritik itu ya dok ya, orang luar gitu ya, dengan keluarga, itu dampaknya lebih besar mana ya dok? Kalau misalnya keluarganya hangat gitu ya, cukup memberikan apa namanya apresiasi gitu kan ya dok ya. Tapi di luar mungkin dia mengalami bully misalnya ada orang yang merendahkan dia. Nah itu dampaknya gimana dok? Biasanya sih jika di rumah kuat, jika di rumah kuat, hangat, apapun yang terjadi di luar, dia bisa kembali ke rumah mengadukan itu dan akhirnya bisa Oh, menyelesaikan itu. Karena kan yang banyak terjadi di rumah dia tidak punya tempat untuk berbagi cerita, berbagi perasaan, berbagi masalah. Di luar dia terus-menerus mendapatkan itu. Jadi dia tidak oh, anak dengan tingkat kognisinya yang sangat terbatas, kepribadiannya yang belum matang, itu tidak punya cara untuk mengatasi itu. Nah, tapi kalau di rumah kuat, hangat dan sangat apa ya namanya ya, suportif, apapun yang terjadi di luar, dia akan kembali ke rumah dan saling bercerita, saling menguatkan diri, saling support, akhirnya bisa lagi menghadapi dunia luar. ini oh ini perlu Pasien-pasien saya digarisbawahi seperti nih. itu sih, kalau si Ya. rata-rata yang tidak punya support di rumah. Jadi kalau bahasa anak sekarang, saya seperti tidak punya rumah dok, saya tidak punya rumah Hmm. untuk kembali. Nah itu poinnya. Sedih banget ya dok, kalau seperti itu ya. Ini tolong untuk para pendengar headline dimanapun digarisbawain. Kita harus mencukupkan kebutuhan kebutuhan orang-orang kita kasih di rumah ya dok ya. Pengakuan kah, kasih sayang. Kalau semuanya tercukupi dari rumah, para pendengar nggak usah khawatir. Mereka akan siap dia menghadapi tantangan di luar ya dok ya. Ya, karena apapun yang terjadi di luar, dia bisa kembali ke rumah dan punya apa ya istilahnya ya, punya backing, punya Ya. backing, punya sesuatu yang bisa diandalkan di rumah. Bahwa kalau misalnya saya ada apa-apa, saya aman di rumah, jadi bisa kembali ke rumah. Seperti Nah itu. dok, ada kasus nih dok, kerabat saya, teman saya gitu ya dok ya. Dia itu mencari pengakuan dari sosial media tuh dok. Gimana itu dok? Jadi kalau dia lihat gitu, kalau dia masang konten, upload konten gitu, terus dia ngeliatin tuh dok, ada yang nge-like nggak? Ih, nge-like-nya dikit, dia bisa marah-marah dok. Apakah itu termasuk NPD gitu dok? Tadi untuk kriteria diagnosis ada 9 ya, Ya. kalau ya, jadi harus memenuhi 5. Jadi tadi mungkin dia kebutuhan kebutuhan validasinya ya, dia Hmm. membutuhkan pujian, validasi dari orang-orang melalui jempol di sosial media. Tapi itu baru satu kriteria diagnosis. Dia butuh butuh lagi pemeriksaan lebih lanjut untuk bisa tegak enggak NPD-nya atau ada gangguan lain terkait itu. Karena Hmm. banyak juga gangguan-gangguan lain sebenarnya Hmm. yang menyerupai NPD. Dan nanti di psikiater lah yang untuk menegakkan diagnosisnya. Cuma Hmm. kita sebaiknya lebih aware kita diri kita sendiri kah atau orang-orang terdekat kita seperti itu. Nah, kalau kita sudah mulai terobsesi nih dok, dengan like itu dok, like, terus gitu, apakah kita sudah ini ya dok ya, yang dikatakan berlebihan itu bagaimana ya dok ya? Kalau kita bicara tentang pikiran ya, pikiran Hmm. yang Hmm. mengharuskan ini itu Hmm. masuk ke salah satu gejala saja, gejala dari Hmm. gangguan pikiran. Ada namanya obsesi, pikiran obsesi Hmm. yang selalu ingin mengharuskan harus begini, harus begitu, harus Hmm. dapat ini, harus dapat itu. Ya, tapi itu masih gejala ya. Banyak banyak Hmm. banyak diagnosis yang ada gejala itu.
Tapi kalau memang sudah intinya ketika seseorang ada gejala yang bermakna, maksudnya saya ada kok pikiran saya nggak bisa dikendalikan, saya maunya dilek terus, dan itu membuatnya menderita sampai mengganggu kesehariannya, sampai dia susah tidur karena itu, sampai marah-marah, mudah emosi dan mengganggu relasinya dengan orang lain, ya sebaiknya melanjutkan pemeriksaan ke psikiater secepatnya sebelum lebih mempengaruhi lagi kualitas hidupnya. Nah, kita sebagai keluarganya nih dok, melihat itu apa yang harus kita lakukan ya dok? Kalau kita melihat anggota keluarga kita misalnya atau teman gitu ya, punya gejala gitu tuh dok, like, obsesi, apa yang kita lakukan dok? Apakah kita perlu menjauhkan dia sementara, detox dari sosmed atau gimana ya dok? Ya, kalau bisa dijauhkan lebih bagus lagi, karena itu sumbernya. Ada itu stresornya. Kalau tadi di gangguan jiwa kami juga melihat stresornya, stresor psikososialnya apa. Ketika kita bisa lepas dari stresor itu dan gejala menurun, ya itu lebih baik. Maksudnya berarti gangguannya tidak terlalu parah ya, karena kita tahu stresornya. Begitu kita hentikan stresornya, biasanya gejalanya juga akan membaik. Nah, ketika kita tahu stresornya, misalnya stresornya adalah media sosial, dan peran keluarga adalah mengupayakan supaya dia terlepas dari stresor itu. Kalau bisa mendetoks lah, atau menganjurkan dia untuk menghentikan sementara dengan media sosial. Tapi kalau sudah gangguan, dia agak sulit. Dia agak sulit untuk kalaupun misalnya dilepaskan, dia akan ada keluhan yang lain, misalnya kecemasan atau depresi, dan sudah membuatnya sangat menderita. Jadi poinnya di situ ya, Lucia. Dia ada di stres yang luar biasa pada dirinya, kemudian ada disability, dia tidak mampu lagi untuk tidur, misalnya tidurnya terganggu, dia tidak bisa ke kantor, tidak ada semangat, tidak ada gairah untuk ke kantor. Sebaiknya segera ke profesional untuk diperiksakan. Karena mungkin membutuhkan bantuan obat-obatan atau psikoterapi. Iya ya dok. Jadi setelah menjalani rangkaian pengobatan, perawatan gitu ya dok, dengan obat-obatan, itu apakah penderita bisa keluar sehat, sembuh gitu dok? Tergantung. Tergantung jenis gangguannya. Tergantung jenis gangguannya. Jadi kalau kami sebenarnya sama dengan penyakit-penyakit lain. Misalnya dia pulih, keluhan-keluhannya sudah tidak ada, dia bisa bekerja dengan baik. Tapi karena ada faktor stresor biasanya bisa kambuh kembali, sama dengan penyakit-penyakit flu, batuk ya. Kita sembuh, tapi mungkin karena udaranya tidak bersahabat atau kondisi tubuh kita tidak fit, kita bisa terkena flu lagi, jadi batuk lagi. Nah, sama dengan keluhan-keluhan di gangguan jiwa sebenarnya. Itu bisa juga kambuh. Jadi misalnya seseorang masuk dengan cemas atau depresi atau apapun, kita kasih pengobatan, kita kasih psikoterapi, membaik, dia bisa kualitas hidupnya kembali seperti semula, tapi tetap hati-hati. Karena bisa saja di kemudian hari bisa kambuh kembali. Tapi tidak apa-apa, sama dengan penyakit yang lain. Apakah itu membuat orang itu menjadi lebih rentan nggak dok? Begitu dok, kalau sudah pernah kena gitu, dia akan lebih rentan terkena kembali gitu dok? Dibandingkan kalau orang yang belum pernah sama sekali loh dok. Kalau di gangguan jiwa sih tidak ada istilah seperti itu ya. Oh, gitu ya dok. Kalau sudah pernah didiagnosis ya rentan untuk kambuh gitu. Maksudnya kemungkinan, bukan rentan, kemungkinan untuk kambuh kembali ada. Tapi ada juga sih yang bisa. Kalau misalkan kalau di pengobatan gangguan jiwa itu selain obat kan untuk meredakan gejalanya. Misalnya pasien datang dengan depresi misalnya, kita berikan obat-obat antidepresan. Datang dengan cemas, kita berikan obat-obat anti cemas. Jadi hormon-hormon atau zat-zat kimia yang berhubungan dengan kecemasan, dengan depresinya itu kita bisa segera stabilkan lah, supaya bisa bekerja dengan baik. Nah, gejala-gejala cemasnya berkurang, gejala-gejala depresinya berkurang. Tapi selain itu kita juga berikan psikoterapi. Jadi jenis-jenis psikoterapi ini juga banyak. Misalnya selama ini yang membuat dia seperti itu adalah pola pikir yang salah. Adanya distorsi kognitif, adanya pikiran-pikiran otomatis yang negatif. Nah, itu bisa kita latih dengan misalnya kognitif behavior terapi, dengan menanamkan pikiran-pikiran alternatif, pikiran-pikiran yang baru.
kita diskusikan, kamu selama ini berpikirnya begini, sehingga kamu cenderung untuk depresi. Bagaimana kalau berpikirmu seperti ini, seperti itu? Itu kita diskusikan dan butuh waktu yang cukup lama. Jadi Cukup. perlu perlu maintain juga ya dok, Ya, after pengobatannya itu dia harus perlu menjaga juga ya dok ya kesehatan ininya ya, mentalnya ya dok. ya betul. Karena kalau biasanya sesi-sesi psikoterapi itu kita lakukan 12 sesi, ada yang Hmm. lebih dari itu, ada yang 25 sesi, tergantung dari kebutuhan pasien. Kalau memang pasien sudah merasa, oh saya sudah bisa dok, sudah bisa melakukan ini, sudah bisa menghadapi ini, kita terminasi. Terminasi namanya. Hmm. Sudah kita Termasuk dengan selesaikan. keluarganya nggak dok? Kenapa? Termasuk dengan keluarganya nggak dok? Dengan keluarganya. Diberikan sesi-sesi pengarahan gimana ini menghadapi Oh iya, anggota keluarganya yang mengalami ini. ya Ada sesi psikoedukasi. nggak untuk keluarganya gitu dok? Ya, ada. Ada namanya psikoedukasi keluarga. Oh, Tetap ada itu sesi itu. diperlengkapi ya dok ya keluarganya sehingga saling menjaga ya dok. Ya, betul. Betul. Oke, kita akan bicara mengenai mitos atau fakta nih dok dari gangguan kepribadian narsistik ini ya dok. Kalau tadi dokter sempat memberi penjelasan mengenai percaya diri yang over, itu sebagai salah satu bentuk dari gejala NPD. Itu berarti fakta ya dok, bukan mitos ya dok. Ya, over ya. Over tanpa achievement ya dok. Ya, over. Ya, over. Soalnya kadang-kadang kita nemuin kan orang kan itu dok, bercanda kadang-kadang bercanda gitu. Apa namanya over PD gitu loh dok. Kadang-kadang kan ada yang bercanda atau apa gitu. Gimana ya dok ya? Cara membedakan bahwa itu benar dia itu over over confidence atau dia cuma bercanda aja gitu loh dok. Oh, baik. Nah, untuk gangguan kepribadian apapun, termasuk NPD ini, sebenarnya eh, bisa kita rasakan. Hmm. Itulah apa namanya ilmu penyakit jiwa itu sebenarnya ilmu gangguan ilmu tentang kedokteran jiwa itu juga ilmu tentang raba rasa. Jadi Hmm. ilmu tentang empati kan. Ketika kita Hmm. tidak bisa berempati dengan seseorang, sementara dengan orang lain bisa, hati-hati. Mungkin ada frekuensi yang agak lain dari orang itu. Kita tidak bisa meraba rasakan, kok dia tiap hari kayak gini ya? Saya jadi tidak nyaman dengan itu. Dan bukan cuma kita, orang-orang lain juga. Kok saya juga tidak nyaman ya dengan dia. Walaupun tampaknya dia bercanda, tapi kok terasa berlebihan. Itu yang Hmm. normal bisa jadi standarnya. Makanya Hmm. pada gangguan kepribadian yang jadi standarnya adalah bagaimana dia di mata banyak orang. Jadi kalau Hmm. misalnya di rumah ada bapak, ibu, anak tiga misalnya atau anak empat, ada pembantu, biasanya kita tanya, bapak ini bagaimana? Biasanya kalau misalnya bapak ini mengalami NPD, biasanya semuanya akan bilang, iya dok, kok rasanya tidak nyaman ya sama dia. Dia sepertinya ingin dipuji terus. Itu kita akan bisa dapat keterangan yang sama dari beberapa orang di sekitarnya. Itu ciri-ciri dari seseorang mengalami gangguan kepribadian. Karena orang tersebut tidak tidak akan mungkin mengakuinya, tidak akan mungkin mengakuinya kecuali jika Hmm. dia mendapatkan tambahan penyakit lain. Hmm. Misalnya dia akhirnya depresi, dia akhirnya ingin bunuh diri. Nah, itu bisa kita lakukan pendekatan-pendekatan menunjukkan bahwa kamu memang begini, kamu memang mengalami ini. Tapi itu perjalanannya sungguh luar biasa. Hmm. Sulit, Nah, sulit, sulit. saya pernah melihat nih dok dalam suatu show gitu ya dok di sinetron gitu dok ya komedi misalnya kan ada tokoh yang selalu menjelek-jelekkan selalu ini apa menuding-nuding apa gitu ya dok ya apakah mungkin awalnya enggak kali ya dok ya kepribadiannya enggak seperti itu ya misalnya merendahkan atau apa terus karena sering kan dok itu kan misalnya seri begitu ya berseri begitu dok ya. Apakah itu bisa kebiasaan itu bisa jadi melekat gitu dok? Hmm, saya belum pernah dapat kasus seperti itu sih, karena ini Oh, biasanya dari kecil, biasanya sudah ada oh, bibitnya dari kecil, bisa kita gali bagaimana waktu kecilnya, bagaimana masa kecilnya. Yang tadi hmm, tadi faktor risikonya ya, biasanya faktor-faktor risikonya itu ada. Tapi kalau terkait pekerjaan ya, mana ya?
Saya tidak, saya tidak bisa Nggak, mengiyakan, tidak bisa mentidakkan karena saya belum dapat kasus sih, Mbak betul, Lucy. betul. Belum ada Soalnya saya yang, juga pernah membaca tuh dok oke. dari aktor bule misalnya barat gitu ya, dia perlu waktu untuk melepaskan karakternya waktu setelah syuting begitu dok, karena terlalu intens gitu dok, sehingga dia dia pernah memberitahukan kepada wartawan bahwa dia sometimes setelah satu film ke film berikutnya dia perlu waktu jeda untuk melepaskan karakter yang dia mainkan sebelumnya gitu dok. Nah Oke. itu film ya dok. Kalau yang serial gitu yang terus tontonan yang rutin terus lama-lama kebiasaan itu kan bisa melekat gitu ya dok ya. Mungkin Secara nggak bisa sadar jadi, ya dok ya. kalau orang sudah ada bibitnya memang, sudah ada Mm-mm. faktor genetiknya, terus Mm-mm. dia memerankan itu seolah-olah ya, mungkin juga ya, ini mungkin, saya belum bisa mengiyakan. Ya mungkin juga karena memang sudah Hmm. ada bibitnya dalam dirinya, sudah ada faktor genetiknya mungkin, temperamennya mendukung, kemudian Hmm. ada pengalaman-pengalaman masa lalu juga yang traumatis misalnya, ya bisa Hmm. saja, mungkin ya, Oh, mungkin, oke tapi dok. tidak bisa Yang kedua dipastikan. nih, oke dok. Yang kedua nih dok ya. Tadi dokter juga sempat memberitahukan bahwa penderita NPD ini tidak bisa menjalin hubungan baik secara personal. Fix ya, fakta itu ya dok. Fakta ya Fix dok ya. fakta, ya. Jadi benar-benar toksik ya dok ya. Toxic. Oke. Yang berikutnya dok, penderita NPD amat sangat egois. Fix. Fix juga fakta ya Fakta, dok ya. iya. Uh, Yang normal, kalau ada orang ngomong karakternya emang egois, ada yang hmm, normal nggak sih dok kayak gitu tuh dok karakternya dok? iya, karakter egois itu normal pada remaja. Egois itu Oh, normal pada remaja. Jadi kalau dalam perkembangan kita pada saat remaja dia egois, dia ego apa namanya mementingkan dirinya sendiri, itu masih normal. Makanya oh, NPD ini belum bisa kita diagnosis pada pasien remaja. Belum bisa. Nanti di oh. atas 18 atau 20 tahun ketika kepribadiannya sudah terbentuk. Jadi egois itu normal pada remaja. Jadi kalau bukan remaja lagi, berarti remaja nakal. Jadi kalau masih 18 masih egois, wah ini Ya, belum lampu bisa, kuning ya? Lampu belum kuning, bisa. lampu kuning ya dok? Kalau sudah Iya, 18 ke atas masih egois, nah ini lampu kuning. sudah ada mulai. Mending segera untuk konsultasi. Kalau sudah Hmm, 30 40 masih egois ya. hmm. Dan penderita NPD itu tidak bisa empati ya dok ya? Sama sekali tidak bisa empati dok. Ya, sedikit empati. Kalau di kriteria diagnosisnya itu memiliki sedikit empati dan tidak peduli. Jadi tidak peduli dengan perasaan orang lain. Jadi dia Oh, sulit untuk meraba rasakan, memahami. memahami ya, memahami, merasakan, apa ya, sulit untuk Perasaan orang gitu ya perasaan dok orang ya? lain, iya, menerima perasaan orang lain. Itu Dok, fakta. kalau saya melihat ini dok, Hmm, kayaknya ini kebanyakan cowok ya dok. Kan kita kan kalau cewek itu kan pakai perasaan nih dok ya, kan biasa udah terlatih lah mulai kecil empati kan karena kita cewek nih ya, pakai rasa gitu dok. Kalau cowok itu kan terbiasa dilatih ya dok ya untuk logika gitu ya dok ya. Nah ini ya, gimana ini dok? kalau di kan empati itu kan sisi perasaan ya, kita bisa menerima perasaan orang lain. Terus kalau dari di taraf pikiran ada namanya mentalisasi. Ini dua hal Hmm. yang berbeda tapi mirip-mirip lah. Mentalisasi itu kita bisa memahami, memposisikan diri, melihat sudut pandang orang lain. Jadi itu proses berpikir. Nah itu mungkin yang bisa dilatih dari laki-laki ya. Karena kan memang bagian otaknya yang dominan proses berpikirnya pada laki-laki. Selama dia bisa bermentalisasi, nanti pelan-pelan akan bisa berempati juga. Seperti itu. Saya kira kalau NPD ini kebanyakan ke laki, enggak ya dok ya? Ya laki, menurut penelitian kebanyakan laki. Oh NPD ini kebanyakan di Iya, laki ya dok ya? iya. Bukan Jadi mitos ya dok ya ini ya? kenapa? Bukan mitos ya dok? Kan fakta berdasarkan penelitian yang ada. Berdasarkan Lebih banyak penelitian. laki-laki. Ya. Oke, pendengar hotline yang laki-laki, tolong dievaluasi gitu ya dok ya. Oke dok. Kemudian dok,
ada satu lagi nih dok, apakah rata-rata orang jenius itu adalah seorang NPD? Mitos atau fakta? Bagaimana? Bagaimana? Diulang, diulang. Rata-rata ini penderita NPD itu orang-orang yang jenius. Oh, Mitos atau fakta? tidak ada hubungannya sih, mitos sepertinya. Mitos sepertinya. Karena kalau orang-orang jenius, biasanya dia bisa banyak belajar. Pastikan kalau orang jenius, orang pintar ya, orang pintar, punya wawasan yang luas, pastikan dia terbiasa untuk dikritik, terbiasa untuk mengintrospeksi dirinya, terbiasa untuk mengevaluasi kembali dirinya, pemahamannya, terbiasa untuk lebih memahami sesuatu. Jadi kan pasti ada proses kritiknya. Dia salah satu ciri dari NPD ini, dia tidak menerima kritikan. Jadi dia terus-menerus merasa bahwa dirinya sempurna. Nah, kalau orang sempurna, merasa diri sempurna kan pasti tidak akan mau belajar. Jadi nggak Orang cuma yang jenius ya dok, yang nggak jenius pun kadang-kadang juga NPD ya dok. iya. Tidak ada hubungannya sih kalau menurut Oh, saya. tidak ada. Iya. Soalnya kan mungkin kita banyak temuin ya dok. Hmm. Misalnya yang ranking tinggi-tinggi kan kadang-kadang agak, misalnya dilihat itu agak arogan gitu loh dok. Oh ya, arogan ya. Ya, begitu. Jadi kadang-kadang kita rancu ya antara arogan dengan NPD ya dok. Oh iya iya iya, arogannya ya. Arogan karena memiliki banyak prestasi ya. Mm-mm. Tapi jarang sih orang bisa berprestasi terus ya, Mbak Lucy, dalam Jadi susah hidupnya. untuk menerima masukan gitu loh dok. Kadang-kadang kan kalau mereka arogan karena mereka yakin bahwa saya lebih dari kamu gitu. Oh iya, Eh, kalau kalau merasa lebih dari tahun. kamu ya itu sudah masuk. Tapi kan belum tentu dia jenius. Belum Hmm, tentu dia sebenarnya orang yang jenius kan. iya, 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 iya. Jadi ini bisa bisa mitos ini ya dok ya. Mitos ini. Kasihan dok Mitos. yang jenius ya. FPD. Nanda, nanda, Enggak ya dok ya. nanda. Karena yang rata-rata juga lebih NPD ya dok. Iya. Pokoknya merasa diri paling sempurna. Iya. Oke dok. Jadi buat kita nih dok, apa yang kita lakukan supaya nggak kena NPD nih dok? Kita ini siapa ini? Kalau sudah dewasa agak sulit. Ya, ya yang 18 ke atas lah dok ya. Kalau yang remaja ya udahlah, biar kasih masaknya lah. Kalau ini sih ada cara mencegahnya. Cara mencegahnya ya tentu dari kecil dicegah. Dan Hmm. itu ada peran dari support sistemnya tentu saja. Jadi Hmm. misalnya kita sebagai orang tua supaya anak kita tidak NPD ya mempelajari pola asuh yang benar dan berkonsultasi dengan terapis atau menjalani kelas parenting yang seperti itulah. Jadi tiap anak kan karakternya berbeda-beda ya, temperamennya berbeda-beda. Jadinya cara mengasuhnya pun berbeda-beda. Jangan sampai dia temperamennya memang sudah sulit, ada gen-gen NPD-nya, ada gen-gen NPD-nya, tapi cara mengasuhnya juga kurang tepat. Nah, itu bisa berkembang menjadi NPD di kemudian hari pada saat dia dewasa. Kemudian kalau ada masalah atau tekanan konflik emosional di dalam keluarga, sebaiknya segera melakukan terapi keluarga bersama. Karena kan ada masalah ya, ada masalah yang tidak terselesaikan, konflik yang terus-menerus, dan semua anggota keluarga merasa kesulitan, baiknya melakukan terapi keluarga pada profesional. Kemudian kalau ini pencegahan yang penting juga, kalau di usia anak-anak ada gejala gangguan mental, itu sebaiknya segera diobati. Misalnya apa ya, gangguan perilaku atau gangguan emosi pada masa anak-anak, depresi pada masa anak-anak, atau ada cemas cemas biasanya sih pada anak-anak itu cemas perpisahan, separation Hmm. anxiety, jadi dia tidak bisa berpisah dari orang tuanya, atau ada fobia fobia sosial, misalnya Hmm. dia di depan umum tidak mau tampil, Hmm. segera segera saja. Macam-macam sih untuk gangguan-gangguan mental pada anak-anak sering muncul. Nah itu sebaiknya segera diobati. Itu saja sih. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Dokter Tuti, untuk orang tua nih, Dokter Tuti ya, sebagai orang tua, pesan dari Dokter Tuti ini untuk anak-anak yang remaja, kayak Dokter Tuti tadi udah memberitahukan waktu waktu balita ya. Kalau untuk yang remaja,
sampai sebelum 18 nih. Bagaimana sebaiknya orang tua memberikan pola asuh yang tepat nih, supaya nggak terjadi NPD di usia pasca dewasa ya. Pada usia remaja berarti kan kita harus memahami apa kebutuhan remaja. Pada usia remaja itu menurut perkembangan psikososial dari Erikson, dia berada di fase identity identity versus role confusion. Jadinya memang dia saat itu kebutuhan psikologisnya adalah dia ingin punya identitas sendiri, dia punya ciri khas sendiri, dia ingin seharusnya tumbuh sebagai pribadi yang unik. Jadi dia tidak dibanding-bandingkan, dia tidak dituntut untuk sama dengan ini, harus begini, mengikuti kemauan orang tuanya. Jadi tetap dioptimalkan untuk menjadi dirinya yang unik. Kalau menurut perkembangan psikologi seperti itu. Jadi apapun bakatnya misalnya, apapun minatnya, sebagai orang tua ya sebaiknya difasilitasi. Jangan karena misalnya orang tuanya dokter, anaknya juga harus jadi dokter, harus kuliah di kedokteran. Itu juga sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan anak. Padahal sebenarnya anaknya ini punya bakat di seni misalnya, atau punya bakat di arsitektur misalnya, atau di teknik misalnya. Itu kita memberi kesempatan kepada anak untuk menjadi dirinya yang unik. Itu intinya, poinnya di situ. Mengoptimalkan dirinya, karakternya yang unik. Kemudian di fase ini dia remaja itu membutuhkan role model. Makanya jika fase ini tidak terlalui dengan baik, makanya dia mengalami sebuah role confusion. Jadi dia kehilangan role model. Jadi dia tidak punya tujuan, tidak punya ciri khas, tidak punya, gampang dipengaruhi lah seperti itu. Tidak punya identity, tidak punya identitas. Itu sih. Terima kasih Dokter Tuti untuk sharing-sharing di acara live talk show ini, sangat menarik ya para pendengar Heartline. Kita pagi ini kita belajar mengenai gangguan kejiwaan narsistik ini dan bagaimana kita untuk menghadapi orang-orang yang menderita atau bahkan untuk diri kita sendiri. Dokter Tuti sudah memberikan tadi kunci-kuncinya untuk kita terus mencukupi kebutuhan apresiasi dari rumah, sehingga semua kebutuhan anak-anak atau bahkan kita sendiri ya sebagai pribadi ya dokter tercukupi, dan kemudian kita bisa menjadi role model untuk anak-anak kita, sehingga kita harapkan NPD ini tidak terjadi di dalam rumah tangga kita. Kalaupun sampai ada gitu, jangan khawatir, jangan ragu untuk segera datang untuk berkonsultasi. Di Aku Pintar kami juga punya ruang konseling, sehingga Bapak Ibu semua pendengar dapat mengkonselingkan masalah anak-anak terkait dengan anak-anak, sehingga semuanya dapat diatasi sejak dini ya Dokter Tuti ya. Terima kasih untuk bincang-bincangnya Dokter Tuti. Karena waktu juga kita akan berpisah. Terima kasih untuk Heartline dan pendengar semuanya. Selamat pagi. Sampai jumpa minggu depan.